Mana yang lebih menarik? Duduk bahas bidadari atau dapat rezeki 5 miliar? Sorry Beb, bidadari masih jauh, 5 miliar depan mata Beb. Mana yang lebih menarik? Belajar kiat-kiat mendapatkan surga atau kiat-kiat mendapatkan istana di dunia? Oh, mesti ya, istana di dunia atau Beb, apalagi lengkap dengan segala isinya dan pendampingnya. Masya Allah Beb, serius. Mana yang lebih rame dikunjungi ketika ada seminar, kiat sukses meraih 1 miliar dalam semalam atau meraih surga dalam 1 menit? Meraih 1 miliar dalam semalam. Ternyata yang dapat yang buat seminar. Karena biayanya mahal. Ikhwani rahimakumullah. Tapi gak apa-apa. Wong Islam itu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minta dunia yang enak, minta akhirat yang enak, minta dilindungi dari siksa api neraka. Memang Islam is asyik. Boleh, kamu mau senang di dunia boleh, walaupun mampirnya senang boleh, asik ya. Mampir Beb, tapi mau yang makan yang enak-enak. Oh boleh. Di dunia betul Beb mampir, tapi ya mampir yang mau seneng-seneng. Oh boleh. Ya dalam taat ada kesenangan. Dan kesenangan yang paling senang dalam taat. Lah masalahnya di sini, siapa yang sholatnya enggak beres, enggak akan pernah mendapatkan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Kesenangan dalam arti yang sebenarnya. Senang yang tampak dilihat orang lain itu hanya fata morgana. Kalau dideketi sebetulnya enggak senang orangnya. Senangnya itu senang yang cuman di angka, tapi begitu dilihat dalam jiwa hampa belaka. Nah ini saya mau kasih rahasianya. Dalam Al-Quran surat Toha, ya insya Allah, tadi kenapa saya lama keluar, karena saya lagi mempelajari dan mempelajari lagi. Jadi walaupun keluarnya agak banyak terlambat, tapi insya Allah yang akan saya sampaikan ini bisa terus ada selama berabad-abad. Amin Allahumma amin. Surat Toha ayat 132 Allah mewahyukan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Ingat ya, ini yang ngomong bukan manusia. Ini yang ngomong bukan Rasul utusan Allah. Tapi yang ngomong langsung Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu. Yang ngomong langsung penciptamu. Yang ngomong langsung yang membuat kamu. Yang ngomong langsung yang menghidupkanmu. Yang ngomong yang mematikanmu. Yang ngomong yang menguasai dirimu. Yang ngomong yang memilikimu, yaitu Allah Azza wa Jal. Yang ngomong adalah Allah. Jadi gak mungkin omongan ini salah, gak mungkin omongan ini keliru, gak mungkin omongan ini teori. Ini bukan teori tapi informasi pasti. Begitu cara kita menerima wahyu. Beda dengan slogan-slogan di dunia maya itu kebanyakan kan teori. Atau kata-kata manis yang belum terbukti. Tapi kalau wahyu ilahi yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW untuk kita semua adalah informasi pasti. Dari siapa? Dari Tuhan kita, pencipta kita, yang membuat kita ada dari tiada. Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun pada baginda Muhammad SAW. Tapi berlaku untuk seluruh umatnya. Rasulullah SAW, alhamdulillah Mas Dayat akhirnya datang saudara-saudara. Begitu ngomong wa'mur ahlaka bisolah langsung kopi datang. Itulah bukti ya, bukti bahwasannya ayat ini menarik rezeki dengan cepat. Betul. Dari tadi saya ngomong macam-macam gak keluar-keluar. Begitu ngutip ayat ini,
Allah bilang, kami enggak minta rezeki dari kamu, kami yang beri rezeki kamu, langsung kopinya datang. Bukti apa lagi yang kamu inginkan? Ini kan fakta nyata di Majelis Ar-Raudhah. Nah, boleh monggo diunjuk, sabar, minum kopi dulu. Ngaji itu ya jangan tegang-tegang, santai. Insya Allah nanti bisa manfaat dunia akhirat, amin. Alhamdulillah. Allahnya bilang, Allahnya berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan keluargamu sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya. Siapa keluarga Nabi Muhammad SAW? Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Anak turunan Nabi Muhammad SAW. Ini masuk dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Jami umatih. Seluruh umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu masuk dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Beb. Kalau umatnya Rasulullah yang mengikuti Rasulullah, yang cinta pada Rasulullah, yang cinta pada keluarga Rasulullah SAW, itu masuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga dalam arti keluarga ukhrawi, keluarga dini bukan nasab. Yaitu ketika Rasul bersabda SAW tentang seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Rasul menyatakan Salman minna ahlal bait. Kama qala SAW. Salman itu, orang Persia itu, minna, dia masuk dalam keluarga kami, ahlul bait. Salman itu bukan keluarga Nabi. Gak ada hubungan asab dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Persia. Tapi karena cinta pada Rasulullah SAW, cinta pada keluarga Rasulullah SAW dengan cinta yang luar biasa, sampai akhirnya cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan Salman minna, ini orang kita, ini orang kita, ini orang kita ini. Bukan orang lain, ini orang kita. Ahlul bait ini, bukan orang lain, orang kita. Nah ini yang harus kita kejar. Bagaimana kita masuk dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada keluarganya, sholat. Kalau ada anggota keluarganya yang mengalami kehidupan ini sempit, ya ada gangguan secara lahiriah dalam kehidupan dunia, maka Rasul mengatakan as-sholat, suruh sholat. Itu perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada antum semua, kepada saya. Perintahkan keluargamu sholat. Pertanyaan saya untuk diri saya dan antum semua, kalau disuruh merintahkan sholat, berarti yang diperintah sudah diajarin belum? Sudah. Kalau kita merintahkan OB di kantor, hidupkan mesin mobil saya. Pasti kita udah ajarin cara menghidupkan mesin mobil, udah di training dulu. Buatkan kopi ya takarannya sekian. Pasti itu sudah diajarin cara buat kopinya. Baru diperintah. Begitu pula sholat. Kalau Allah mengatakan perintahkan keluargamu sholat, berarti sebelum kita perintahkan harus sudah kita ajarin. Ini penting sekali karena kaitannya dengan urusan rezeki lancar, enggak ruwet, datang berlimpah ruah dari segala arah. Kalau yang saya sampaikan malam hari ini saya amalkan dan antum amalkan, enggak mungkin antum pusing, enggak mungkin saya pusing urusan dunia model apapun. Kondisinya apapun, tidak ada kata mumet. Enak atau enggak enak itu? Enak. Caranya bagaimana? Ya mulai kita panggil anak, ayo wudhu yang benar. Tahu enggak ini rukun-rukunnya wudhu? Ya rukunnya wudhu itu ya kamu tahu enggak ini? Awalnya niat, kapan tuh niat tuh? Waktu basuh wajah tuh, niat. Basuh wajah yang mana basuh wajah?
Praktekkan, ayah ngajarin anaknya, suami ngajarin istrinya. Mulai dari wudhu, dari sholat diperhatikan rukuknya bagaimana, iktidalnya bagaimana. Diterangkan, ini kalau begini batal, begini enggak batal. Terus diperintahkan sholat. Ayo sholat. Istrinya, malam suaminya bangun tahajud, istrinya dibangunin. Dek, sholat yuk, ayo sholat. Ayo sholat, walaupun nanti akan ada, Masya Allah, amukan dari istri. Amukan dari istri, saudara-saudara. Ini pengakuan para suami. Dan sebaliknya ketika istri bangun, perintahkan suaminya sholat. Mas sholat, mas sholat. Ayo mas bangun sholat. Suaminya mengeluarkan hujatan demi hujatan. Ancaman demi ancaman kepada istri yang ngajak sholat. Kan luar biasa ya. Istri ngajak ke surga diancam dengan berbagai ancaman yang mengerikan saudara-saudara. Itu terjadi zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena setannya sama. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah, makanya ada lanjutannya. Wastobir alaiha. Dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat tadi. Bersabarlah dalam mengajak sholat. Bersabarlah dalam khusyuk untuk sholat. Bersabar dalam menerapkan adab-adab sholat. Kenapa? Karena setan sholat itu setan yang paling tinggi pangkatnya. Di samping setan perusak rumah tangga. Itu setan sholat. Berbaris-baris menghalangi, jangan sampai orang ini sholat. Kalau udah sholat jangan sampai sholatnya diterima. Kalau ada diterima jangan sampai pahalanya penuh. Terus setan itu berjuang. Makanya kita bukan dikatakan wasbir alaiha, tapi wastobir alaiha, ada tambahan toknya. Sama-sama artinya sabar tapi beda. Kalau wastobir alaiha ini kamu harus berjuang untuk bisa sabar. Kalau wasbir ya udah terima sabar deh, sabar. Itu namanya sabar. Kalau wastobir alaiha, kamu harus berjuang untuk sabar. Karena ini urusannya urusan sholat. Ya urusan sholat. Sabar untuk cari jamaah. Sholat sendiri sama dengan tidak sholat. Kewajiban gugur, tapi pahala cuma satu. Sama dengan tidak sholat. Kalau mau pahalanya besar jamaah. Jamaahnya adanya cuma istri. Istri belum sholat isya, tapi sudah tidur. Pertanyaan saya, bangunin istri yang udah tidur belum sholat isya untuk diajak berjamaah sholat isya. Kira-kira perang atau enggak perang? Oh ini pengalaman semua. Perang atau enggak perang? Perang. Bentar lagi, sampai enggak ada kata lagi. Karena kedua-duanya akhirnya tidur. Dan akhirnya setannya menang. Dua-duanya akhirnya enggak sholat isya. Bangun-bangun jam 8 pagi. Ya kamu sih enggak bangunin dari mana gitu ya. Insyaallah. Wastobir alaiha, bersabarlah. Bangunin suami, bangunin istri untuk sholat. Cacian, makian, ekspresi wajah yang gak enak, semburan kalimat. Itu semua setan yang lagi nempel. Wastobir alaiha, sabar dalam mengerjakan sholat berjamaah. Tunggu, ayo berjamaah. Bersabarlah. Sempurnakan. Ya, rukuknya ya jangan tergesa-gesa. Sujudnya yang benar sujudnya. Baca Al-Fatihahnya pelan-pelan, tartil. Jangan tergesa-gesa, yang sabar. Sabar betul dalam melaksanakan sholat, khusyuk untuk sholat dan lain sebagainya. Wastobir alaiha. Hasilnya apa ini? Ini loh yang penting. Kalau kita sudah mengamalkan semua itu. Ya kalau kita sudah mengamalkan semua itu hasilnya adalah la nas'aluka rizqa. Ini tafsirnya banyak. Kalau diterjemahkan di sini kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sejak kapan Allah minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa ini? Makanya kita enggak boleh membaca Al-Quran dari terjemahannya. Karena bisa artinya beda 180 derajat. Terjemahan, tapi bukan itu maknanya. Maka nanya kita kepada ahli tafsir. Apa ini maksudnya? Kami tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya adalah Allah tidak
mengharuskan Nabi Muhammad SAW menjamin rezeki orang lain. Enggak. Saya enggak suruh kamu menuhin rezeki-rezekinya orang itu, enggak. Yang saya suruh kamu sholat, ajak keluargamu sholat. Saya perintahkan kamu untuk sholat, saya perintahkan kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan kamu mikirin gimana fulan makan, gimana fulan, bukan itu. Enggak, kenapa? Urusan rezekinya orang-orang sudah jadi jaminanku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka semua sudah aku jamin. Jadi kamu tidak bertanggung jawab terhadap rezekinya siapapun. Ya, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini adalah jaminan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kamu enggak usah pusing karena Allah enggak perintahkan kamu untuk membuat rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk menetapkan rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk mencari rezekimu, enggak. Yang diperintahkan kamu disuruh sholat dan perintahkan keluargamu sholat. Didik keluargamu sholat. Ajak keluargamu sholat. Itu yang Allah suruh. Kalau betul-betul ini kita yakini, kita jalankan janjinya Allah Ta'ala, nahnu narzukuk. Kami yang akan selalu memberi kamu rezeki. Nah, ini harus saya ulang-ulang ini. Nahnu narzukuk. Kami, kata Allah, yang akan selalu memberimu rezeki. Kami akan selalu memberimu rezeki. Pertanyaan saya, kalau Allah bilang kami akan selalu memberimu rezeki, berarti yang menerima pernah enggak putus rezeki? Enggak. Kami akan beri rezeki, don't worry about it. Betul Inggrisnya? Ya, ojo odi, ojo ragu, ojo bingung. Ya, jangan resah, jangan gelisah. Urusan rezekimu kami yang akan memberi. Pertanyaan saya, lah kalau Tuhan kita sudah ngomong kami yang akan memberimu rezeki, seharusnya hati kita tentrem atau enggak tentrem? Tentrem atau enggak tentrem? Tenang atau enggak tenang? Lah kenapa selama ini kok hidup kita enggak tenang? Dan tidak tenangnya gara-gara urusan ngaku. Kenapa selama ini hidup kita tidak tenang dan tidak tenangnya mayoritas urusan duit. Gara-gara duit terjadi banyak keributan antar suami istri, orang tua sama anak, kakak sama adik, tetangga satu dengan tetangga yang lain, kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kenapa? Gara-gara DUIT alias uang. Gara-gara uang, rezeki. Gak tenang hatinya. Kalau hatinya tenang, selesai. Rezekinya gak akan putus. Kalau hatinya gak tenang, rezekinya akan ruwet. Kenapa? Karena tidak tenang. Rezeki berarti tidak percaya kepada yang memberi rezeki. Berarti meragukan yang memberi rezeki. Lah kok Allah diragukan, ya marah Allahnya. Kamu kok enggak percaya sama saya, kamu ragu sama saya. Wong saya suruh yang mudah kok, saya mau nanya ya Allah, ya ahlal akal. Hei orang-orang yang punya akal, saya ngomong sama diri saya sendiri ya. Hei orang-orang yang punya akal, apakah sholat itu berat untukmu? 5 menit, 4 menit, 3 menit. Apakah berat untukmu? Dijamin kalau yang 5 menit ini kamu sungguh-sungguh, kamu buat yang terbaik, dirimu, anakmu, pasangan hidupmu, keluargamu, kami akan beri engkau rezeki. Gampang tuh ya. Gak usah kakek ruwet kursus cara golek duit akeh. Gak perlu kursus cara kiat sukses jadi orang kaya. Gak perlu kursus metode menjual dengan cepat. Gak perlu kursus pemasaran akhir abad. Gak perlu kursus A sampai Z. Kursus sholat.
Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa nih? Karena sudah jarang tuh orang bahas sholat. Betul tak betul? Di khutbah Jumat sering dengar ajakan sholat. Ya, mesti dengar tuh ya muadzin tuh ya. Khotib kan nggak akan khutbah sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Betul ya? Sebetulnya dengar tapi dari muadzin, dari khotibnya jarang. Karena kadang-kadang khotib mau nyampaikan bab sholat ini jamaahnya kadang ya keterlaluan. Alah, yai, Habib, Ustadz, pelajaran SD kok khutbah Jumat. Khutbah Jumat kok bahas rukun sholat, itu kan pelajaran SD. Kayaknya kita ini nggak bisa sholat, Masya Allah. Jamaah kurang ajar ini. Oh, Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan yang bahas sholat. Ilmu yang paling tinggi ilmu sholat. Makanya sampai nabinya dibawa ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, untuk terima sholat. Terima sholat gak boleh di arut tempat yang rendah. Terima sholat itu di tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak boleh ikut-ikut. Kenapa? Gak level. Gak level. Ini urusan sholat. Harus langsung Nabi Muhammad SAW dan di tempat yang paling tinggi untuk menunjukkan kemuliaan yang berbicara dan yang diajak bicara. Kok wajah-wajah tegang kenapa? Tenang. Masih ada 10-15 menit lagi selesai insya Allah. Boleh toh? Iya, saya sudah bicara 43 menit. Enggak terasa? Ya keterlaluan enggak terasa. Ini sudah gembira, bias, bengak-bengok, teriak-teriak, ya ahlal ukul, gak kerasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Dan tidak cukup nahnu narzukuk. Menariknya Allah gak cukup ngomong, padahal gitu udah cukup luar biasa ya. Sama Allah masih ditambahi, wal aqibatu littaqwa. The happy ending, wal aqibatu itu happy ending. Apa happy ending itu bahasa Indonesianya apa? Saya agak enggak dong bahasa Indonesianya happy ending. Apa? Gaya, Habib gaya. Apa itu? Akhir yang bahagia. Ketahuan. Pemenangnya. Ya. Pada akhirnya pemenangnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mendirikan sholat, ngajak keluarganya sholat, rezekinya beres, kena urusan model apapun, diruwet-ruweti model apapun, diinjak-injak model apapun, enggak usah kebanyakan komentar, sholat, pemenangnya dia. Allah akan balikkan semua keadaan, tiba-tiba dia jadi pemenang. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Jadi kalau kamu di kantor didolimi, enggak usah balas dolimi, podo wae. Kalau kamu dicaci maki, jangan balas mencaci maki. Apa bedanya kamu dengan dia? Kalau kamu dihina, kamu balas menghina. Lah apa bedanya dengan anjing? Bedanya apa? Anjing ketemu anjing, saling menyala. Mesti ngomong mirip Habibnya, pelanggaran. Paham maksud saya enggak ini? Jadi kalau ada yang mencaci kita, memaki kita, menghina kita, memfitnah kita, na'udzubillah min dzalik, istiqomah saja, perbaiki sholat. Allahu Akbar. Kamu gila, kamu bla bla bla. Sholatnya diperbaiki terus. Wah, sholatku kurang benar nih, banyak nyaci maki, berarti sholatku kurang baik. Introspeksi ke dalam. Wudhu saya kurang benar, diperbaiki sholatnya, jamaahnya, khusyuknya, perbaiki terus. Wal aqibatu littaqwa. Orang yang model begini enggak mungkin kalah. Pasti menang. Di dunia menang, di akhirat menang. Oh, kalau bahasa Jawanya lakon menang keri. Film aja tahu kok. Lakon menang keri. Oh, kamu ujuk-ujuk pengen menang. Filmnya entek. Kalau lakon tuh menang di depan, filmnya selesai. Jadi kalau hidupmu nih kamu banyak mengalami yang gak enak-enak, kamu cukup senyum sama kawan-kawan, lakon menang keri.
Lakon menang keri. Bahasa Indonesianya apa itu? Lakon menang keri itu kok di Indonesia kan apa? Hah? Lakon ki Indonesianya apa? Hah? Juara. Jagoan. Ya jagoan boleh jagoan. Tapi kurang pas jagoan. Lakon itu apa ya? Angel ya. Susah. Lakon saya juga belum ketemu nih apa lakon. Coba yang saya ini penulis loh. Saya ini penulis. Nyari terjemahannya lakon yang pas kok belum ketemu. Lakon itu apa coba? Hah? Bukan pemain, mau lakon bola, pemain bola, yoga loh ya. Lakon itu adalah seseorang yang hebat, ya, yang bijak, ya, yang hebat, yang bijak, yang ahli, yang jago, semua jadi satu dalam kata lakon. Nah, itu biasanya menangnya terakhir. Awal ya tampak kalah, dihina, dicaci, dimaki, diinjak-injak, difitnah, dibuang ya. Ujung-ujungnya menang. Betul. Nah, itu lakon menang keri. Jadi kalau kamu di kantor dicaci, dimaki, dihina, jangan ngomong ke orang, sombong amat kamu. Ngomong sama diri sendiri, lakon menang keri. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyik. Itu nanti berubah kita. Wal aqibatu littaqwa. Jadi rumus sugih apa? Salato sing apik, selesai. Tapi ojo salat dhewe. Makane gak sugih, salate dhewe. Wa'mur ahlaka bisolah. Ajak keluargamu salat. Saya itu masih ingat paman saya ngomong ke sepupu saya. Jadi paman saya ini dididik sama kakaknya. Kakaknya itu tangan besi kalau urusan sholat. Galaknya luar biasa. Kata paman saya nih, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan. Karena ini tinggal satu-satunya paman saya, mudah-mudahan panjang umur yang panjang sekali, amin. Fito'ah fisehah. Itu ngomong ke sepupu saya. Saya ini dulu kalau tidak dididik sama ayahmu, wah enggak genah saya. Ayahmu dulu tuh kalau bangunkan saya sholat subuh, kalau enggak mau itu ngambil papan dikepruk aku. Dikepruk saya, ya loro, sakit. Tapi berkat ayahmu model begitu, sholat saya jadi genah. Kalau enggak tahu saya jadi apa itu. Bil makna kurang lebih seperti itu. Coba sekarang kalau ada suami gitu sama istrinya, laporkan. Ya kamu jangan begitu sama istrimu, enggak. Pakai cara-cara yang santun saja. Dik, yuk sholat 1 juta menanti. Wah, tangi, tak jamin tangi. Ngimpi apa asli? Ngimpi apa asli? Asli 1 juta. Catat pi, yo sholat tau sih, ya. Utang sih, awas utang. Pakai semua cara untuk ngajak istri sholat. Pakai semua cara untuk ngajak suami sholat. Pakai semua cara untuk ngajak anak sholat. Karena memang orang zaman sekarang beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu dididik sama kakaknya dengan diseret dari tempat tidur, dilemparkan ke kolam renang misalnya begitu ya. Dilemparkan ke kamar mandi, bak mandi, dicemplungkan situ. Gak marah. Orang sekarang baru, ayo sholat tangi, apa kuwi. Ajak perang. Bahkan sampai ngomong, gak usah ngurusin, masuk neraka urusan saya. Ngeri, Masya Allah. Ono, aku yang ngerti. Ini wastobir alaiha, sabar, ngajak orang sholat yang sabar. Ngajak diri kita sholat juga sabar. Karena setan ini, orang setan cilik, setan gede. Besar sekali setan ini, urusan sholat. Kalau enggak percaya udahlah, masing-masing pengalaman kok Ustaz yakin. Awakmu yang duwe setan sholat, aku yang duwe setan sholat. Mau setan sholatmu, setan sholatku wis kenal kabeh. Kenal, oh iya laporan bahkan, diskusi setannya. Cek. Kamu diajak pergi jalan-jalan pagi oleh kawan-kawan seangkatan. Hari Ahad jam 4:30 pagi,
kumpul di titik A. Saya mau nanya, persiapannya dari jam berapa? Dari malam. Ya, buka lemari, ngegosing dia. Betul tak betul? Wow, parfum. Oh, ameh keringetan golek parfum. Bakal berkeringat-keringat cari parfum. Siapkan. Enggak pernahnya mandi malam kecuali kalau wajib. Jam 2 malam ya, gua adem nekat wadus. Ditanya sama ibunya, kok tumben jam sekian mandi? Oh besok mau ketemuan sama teman-teman 4:30, jalan-jalan pagi. Itu begitu alarm itu bunyi, kring, bus, tangi. Betul tak betul? Kenapa? Diewangi setan. Setannya cocok, lanjutkan. Bahkan kalau alarmnya mati, setannya sing gugah. Tangi, melayu esok. Lari pagi, setannya yang bangunkan. Tapi coba kalau judulnya enggak ada janji temu sama kawan-kawan jam 4:30. Janji temu sama muadzin sholat subuh jam 4:30. Allahu Akbar, ora krungu. Alarm kring, bribeni. Betul tak betul? Sudah digugah, diciprati, melek. Ngangkat badannya dari tempat tidur seperti berat tubuhnya 500 ton. Beratnya luar biasa, betul tak betul? Kenapa? Digandoli setan. Enggak mudeng sekarep mulah. Tanya sama Google terjemahan digandoli apa itu. Dipegangin erat sama setan itu. Ada itu, setan itu nyata. Lah karena memang setannya untuk sholat setan besar, makanya kita kalau ngajak anak sholat, pasangan hidup sholat, yo sabar. Itu bukan mereka yang nolak, tapi lagi ketempelan setan. Makanya kalau ngomong sama istrimu, tak ajari ya. Aku sadar deh, kowe jek ketempel setan. Wah, paling lak remuk awakmu. Coba praktekkan ngomong begitu, kalau enggak langsung diajak ke pengadilan. Suami kurang ajar, nyetan-nyetankan istri, salah meneh. Gak apa-apa, tapi melek itu langsung. Langsung melek gitu kan ya. Setelah itu, ora dik maksudnya gak ngono dik gitu ya. Diluruskan lagi, salah ucap tadi itu, keprusut ya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, janjinya Allah Ta'ala seperti itu. Sebagai penutup, sebetulnya masih ada 3 hadits yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan 7 menit cukup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berkata, Ya bena Adam, hei anak cucu Adam, hei anak cucu Adam. Kalian masuk enggak ini? Alhamdulillah turunan Nabi lah awakmu. Orang nanggung-nanggung Nabi Adam sisan. Kan luar biasa. Ya bena Adam, hei anak cucu Adam. Tafarragh li ibadati. Kata Allah Ta'ala, tafarragh li ibadati. Habiskan dirimu ini hanya untuk ibadah kepadaku. Maksudnya bukan kemudian sholat terus bukan gitu. Tapi hati ini cita-citanya hanya untuk ibadah. Cita-citanya itu, senangnya ibadah. Kosongkan urusan yang lain. Jangan sampai mikiri duit itu ada dalam hati. Cukup di sini, ojo ning hati. Jangan sampai hati kita urusan dunia duit enggak. Hati sholat, zikir, ngaji, bekti sama orang tua, senyum, nyenengkan orang, nolong orang, ibadah saja. Hanya untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Amla sodrok ghinan. Maka aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya, cukup. Hati ini kalau udah kaya kan gak mikir dunia tuh. Orang kaya itu judulnya orang yang gak butuh kok. Nah kalau butuh berarti masih miskin. Ya udah gak butuh. Jalan ke mall tuh ya nyantai aja. Gak seperti kita matanya. Nah itu melarat berarti. Jadi kalau ibu-ibu ikut suami ke mall masih matanya. Nah itu ciri-ciri ibu-ibu masih miskin. Kalau orang kaya nyantai saja. Lanjut. Orang butuh. Karena sudah kaya. Terus duit soalnya. Sudah kaya.
Kata Allah Ta'ala, kalau kamu jadikan hatimu ini hanya untuk aku, betul kamu kosongkan hanya untuk aku, ibadah kepadaku, aku penuhi hatimu dengan rasa kaya. Wa asuddu faqr. Dan apa yang menjadi kebutuhanmu akan aku penuhi. Gak sempat kamu butuh. Enak ya, gak sempat butuh loh. Gak akan dibuat butuhin orang, tapi dibutuhin sama orang. Wa illa taf'al, tapi kalau kamu tidak lakukan itu, mala'tu yadaik syughlan, akan aku jadikan kedua tanganmu ini penuh dengan kesibukan. Maksudnya apa? Uripe ruwet terus. Gak bisa menikmati hidup, ruwet terus. Walam asuddu faqrak, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan keinginanmu. Gak dipenuhi sama Allah, jadi kurang terus. Ya, punya 1 minta 2, punya 2 minta 10, punya 10 minta 100, punya 100 minta 1000, dapat 1000 merasa sama dengan 1, karena masih belum cukup. Kalau belum cukup kan dapat berapapun sama dengan 1 kan? Itu ngeri, itu penyakit yang mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man kanatid dunya hammuh farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang dunia itu menjadi pusat pikirannya, jadi hatinya hanya mikirin dunia saja. Besok ini gimana ya caranya dapat duit, kalau tidak dapat duit ini gimana hidup saya. Pokoknya dunia, gak mikirin sholat, gak mikirin orang tuanya, gak mikirin bagaimana dia didik keluarganya untuk taat pada Allah. Tapi yang dipikirannya dunia, itu saja yang dipikirannya. Tiap detik itu buka handphone, ya bukan untuk ngapa-ngapain. Ternyata kamera kemudian lihat, wah bibirku gimana ya. Dunia, update status, the new bibir. Dunia yang diurusi. Cuman dunia saja. Allah bilang, maka farraqallahu alaihi amrah. Kata Nabi Muhammad SAW, urusannya dibuat cerai-berai, gak ada yang beres. Urusannya gak akan ada yang beres, cerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina ainih, dan matanya akan selalu melihat kekurangan terus, kurang. Tase kurang ape, omae kurang ape, terus begitu. Bojone kurang ganteng, akan terus begitu. Jadi matanya ini mata melarat. Walaupun dia sugih, matanya orang yang seperti ya tadi itu, miskin tingkat tinggi. Ini kan ngeri ya. Apa pernah bisa bahagia? Gak akan pernah bisa bahagia. Karena selalu dilihatkan, ya dia akan selalu melihat kurang. Wah rekoso urip kaya ngono kuwi. Itu hidup yang sangat tidak enak. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan dunia datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Walaupun kerjanya 24 jam tanpa henti, ya rezekinya segitu sesuai takdirnya. Tidak akan nambah. Tapi, waman kanatil akhirah niyatuh. Siapa yang akhirat itu menjadi isi hatinya, niatannya. Pengennya surga, pengennya pengajian, pengennya nyenengkan orang tua, pengennya nyenengkan masyarakat, pengennya nolong orang, semua untuk akhirat. Urusan akhirat, apa kata Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, jama'allahu lahu amroh, urusannya dibereskan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau urusannya yang bereskan Allah, beres atau enggak beres? Beres. Ada enggak yang bisa porak-porandakan? Gak bisa. Lalu yang bereskan Allah kok. Siapa yang bisa ngelawan Allah? Tidak ada. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, hatinya dibuat cukup. Asli loh, saya mau nanya gini. Kalau jenengan sarapan telur 1 butir, tapi hati jenengan dibuat 1 butir ini cukup. Sebetulnya kan enggak rekoso ya. Tapi yang buat kita jadi sudah sarapan masih pengen makan siang, udah makan siang pengen makan malam, udah makan malam pengen nyemil, udah nyemil pengen nambah cemilan. Kenapa? Karena hatinya ini dibuat kurang. Betul gitu kan? Tersiksa atau enggak tersiksa itu? Tersiksa. Tapi kalau udah sebetulnya 1 telur cukup, tapi ditambah ya alhamdulillah gitu kan ya. Tapi cukup ini, enggak ada tuntutan. Nanti sarapan apa ya? Iya cukup, udah enak, hatinya enak.
Ja'ala Allah menjadikan di hatinya kecukupan yang luar biasa. Wa'adat hudunya wa ya raghimah. Dunia akan mendatangi dia dalam keadaan menghinakan diri. Wong sugih nak marani dhek, ngeki dhuwit ki karo maksa tulung trimonen. Masya Allah. Orang kaya yang mau nolong dia itu, nolongnya orang kayanya sama ngemis. Orang kaya yang ngasihkan duit sama dia dengan rasa orang kayanya takut kalau ditolak. Jadi dunianya datang menghinakan diri. Gak perlu dia butuhin dunia, tapi dibutuhin sama dunia. Enak atau enggak enak? Enak. Ternyata resepnya apa? Gampang. Gak perlu teori ekonomi, gak perlu teori sukses. Resepnya, toto hatimu, gak butuh dunia. Golek ono, cok salah lo ya. Jangan kemudian habis pulang dari pengajian kata Habib Novel, gak usah mikirin dunia. Udah di rumah tidur, sholat, ngaji, ngawur kamu. Bukan begitu. Cari, tapi gak ada di hati, paham ya? Kerja karena kerja itu ibadah, hatinya nyantai saja. Nyantai dunia, gak butuh, sementing kerja ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah. Maka hidupnya itu nyantai. Nah itulah kenapa saya lihat ulama-ulama besar itu yang soleh-soleh itu, tak delok kok uripe penak kabeh ya. Makanya kadang-kadang ada orang kok mendefinisikan ulama harus hidup susah itu ya rada aneh. Tidak ada ulama hidup susah. Kalau kaya miskin itu bukan ukuran seneng ya, bukan ukuran seneng. Ada ulama rumahnya reot. Tapi kalau pergi kemana-mana diantarkan mobil Alphard terbaru. Sugih apa gak sugih? Sugih. Memang rumahnya reot, memang enggak punya mobil, tapi mobil menghampiri dia. Tolong yai pakai mobil saya, tolong yai pakai mobil saya. Pergi keluar kota mau bermalam di rumahnya siapa gitu, sak kota marani, yai griya kula mawon yai, yai griya kula mawon, yai griya kula. Semua nawari. Saya mau nanya, hidup begini enak atau enggak enak? Enak. Ora satu ku omah duwe omah. Ora satu ku mobil duwe mobil. Rasa golek bojo digoleki. Yang jomblo-jomblo ini loh ya. Oh pikiranmu aneh-aneh wae kok. Yang jomblo-jomblo itu enggak sibuk cari istri. Dicari oleh istri. Aku siap menjadi istrinya. Aku siap menjadi istrinya. Aku siap menjadi istrinya. Enak atau enggak enak? Enak tinggal duting. Ora level. Ora masuk. Kurang kelas. Gaya. Gak bisa begitu kenapa? Karena gak mikir dunia. Pikirannya bidadari swarga. Akhirat jannah gitu. Jadi dunia ini ya ngesot ya. Dunianya itu raka-rukaruan tuh ngejar dia, merendahkan diri. Nah, sebetulnya ini konsep-konsep begini ini yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dirinya ini pribadinya memang kenceng ya. Pagi keluar ke pasar tapi hatinya itu orang butuh. Enak toh ya? Enak sekali itu. Ini konsep hati ya, bukan konsep fisik. Tapi kunci dari semua itu, hayya 'alas shalah, sholato. Ya sholato. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Pun alhamdulillah ini sudah dari 3 hadits, 2 sudah saya sampaikan. Hadits yang ketiga ya isinya sama dengan hadits kedua kurang lebih. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Amin. Siap belajar sholat? Sudah pinter atau masih bodoh? Ya pinter ya bodoh. Nah, ngomong bodoh berarti sholatnya ya ora beres. Ngomong pinter ya sok sombong awake dhewe iki ya. Serba salah. Ya pinter ya bodoh kita ini. Pokoknya mau belajar terus. Ya belajar terus. Ulama-ulama besar enggak pernah berhenti belajar sholat. Enggak pernah berhenti belajar wudu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak lelah mengajarkan sholat, tidak lelah mengajarkan wudu. Kok kita ini gaya seakan-akan sudah khatam ilmu sholat, khatam ilmu wudu. Enggak mau bahas tiap hari. Jadikan itu pembahasan harian. Ya insya Allah berkah manfaat.